Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pinggir Orang Jakarta, Ali Muflihun. Nah, hari ini saya mengonten rumah hunian yang sedang saya bangun sendiri. Saat ini saya berada di lokasi pinggir Jakarta, tepatnya di Kembangan Selatan, RT 8 RW 1 Jakarta Barat. Nah, ini lokasinya. Ini abang-abang lagi nurunin bata merah. Kita nanti pakai bata merah ya, karena secara struktur lebih kuat walaupun pengerjaannya lama. Ini bata-bata dari mana, Bang? Cilegon. Dari Cilegon. Wah, udah pinggir Pulau Jawa deh pokoknya ya. Ke sana udah Sumatera. Ini Cilegon bagus. Nah, di sini. Ya, alhamdulillah mumpung arsiteknya masih di sini. Nah, kenalin Mas Arif Rahmat Basuki. Siap. Kawan zaman prihatin dulu ya, alumni UNS tahun 1999, angkatan 99. Mas Basuki ST AII. Gimana? Bisa dijelasin nih Mas, konsep bangun rumahnya ini seperti apa idenya? Ya, secara umum konsepnya itu tropis minimalis. Tropis minimalis ya. Dan tropis. juga ada request khusus dari Mas Ali dan Mbak Ika ini sebagai pengusaha. Jadi rumahnya ini ada dua fungsi usaha dan fungsi hunian. Fungsi hunian. Uniknya itu dua hal yang disatukan dalam satu bangunan, tapi nanti suatu saat bisa terpisah gitu. Jadi fungsi usaha dan fungsi private itu terpisah. Jadi sewaktu-waktu Mas Ali dan Mbak Ika ada keperluan keluar, jadi usaha tetap jalan, ruang hunian yang ruang private yang sifatnya private itu tidak terganggu. Itu terlihat tuh posisi di situ ruang usahanya di depan, nanti di situ ada pintu ke belakang, nanti di belakang ada sekat. Jadi ini nanti ruang usaha dan ruang belakangnya sebagai ruang hunian itu terpisah gitu. Jadi sudah dikonsep dari awal gitu. Jadi insya Allah nanti usaha jalan, rumah tangga juga masih privasinya masih terjaga. Jadi tadi Mas Ali sudah menyampaikan kenapa bata, karena memang secara struktural lebih kuat, stabil, dan juga kualitas suhu di ruangan untuk posisi malam itu lebih nggak panas lah dibanding dengan hebel. Pengalaman kami membangun seperti itu. Jadi kalau bata itu lebih cepat melepaskan panas dan juga lebih lama untuk menahan dingin. Menahan dingin ya. Gitu. Itu sangat teknis. Mau di dalam? Boleh. Jadi kalau hebel ini suka kita bertamu di rumah orang pakai hebel, lah kok masih panas padahal udah jam 9 malam gitu ya. Nah, ini ruang usahanya di sini nih. Ini ruang usahanya di sini. Sekitar 3x3 ya Mas. Jadi apa konsepnya, namanya Soho ya? Soho. Small office, home office. Small office, home office ya. Jadi yang jelas tidak melanggar Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk saat ini memang sudah disahkan beberapa klausul ya. Secara aturan juga kita IMB juga mengikuti, karena IMB-nya 3 meter dari depan, jadi mundur dari jalan, terus perlahan mundur, kemudian ruang-ruangnya juga jelas. Ini nantinya ruang usaha juga dilengkapi dengan toilet. Jadi nanti dari para karyawan juga punya kebutuhan pribadi yang tidak terganggu. Lagi Mas, mau tanya? Nah, ini gini, kadang-kadang orang bangun ini tidak memperdulikan lingkungan sekitar. Nah, ini konsep yang ditawarkan Mas Bas sebagai seorang desainer. Jadi kalau bangun tidak mengganggu tetangganya. Nah, salah satunya nanti akan dibuat ini ya, yang Pak kontrol air itu. Betul. Jadi ada ramah lingkungan gitu. Ya. Gimana? Secara konsep di DKI juga kan mengharuskan zero runoff off, namanya air yang keluar itu secara lingkungan itu tidak menimbulkan polusi lah istilahnya. Jadi air hujan masuk ke beberapa titik sumur resapan, kemudian baru dibuang ke riau kota. Ada dua sumur. Sesuai kebutuhan IMB itu dibutuhkan 2 sumur dengan kapasitas 1 sumur 3 kubik, jadi 6 kubik. Jadi itu secara hujan 2 jam aman, tidak akan menggenangi sekitar. Itu secara internal seperti itu. Selain itu juga faktor-faktor
limbah bangunan tuh, sanitasinya ya. kita secara membangun juga kita pakai nanti ngejaknya pakai bondek supaya memang ramah, nggak terlalu banyak buangan material ya. Terus sih kemudian bata-bata juga tadinya memang kita butuh kualitas bata yang bagus supaya memang secara kualitas nggak banyak yang pecah. Sampah-sampah industri, jadi itu juga sampah-sampah apa bekas-bekas pecahan itu nggak banyak. Kalau Apple banyak ya. Nah, terus ini yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa bangunan ini kan nanti saya sesuai budget, hanya tahap 1 dulu. Tahap 1 itu artinya 1 lantai dulu sampai dak. Nah, nanti tahap ke sana itu tahap kedua namanya. Nah, dengan begini sesuai budget, tidak mempengaruhi kualitas bangunan artinya Mas ya. Yang nanti tidak bocor pastikan dijamin itu tidak ada bocor gitu. Jadi memang ini kan dibagi nanti rencananya 2 tahap ya Mas ya. Tahap kedua itu lantai 2 nanti selesai didak. Nanti yang kita pastikan itu daknya itu nanti waterproofing. Waterproofing. Sistem ke atas sudah sistem stack. Kemudian kualitas bangunan tentunya secara finishing, secara konstruksi terutama ya, kualitas besi kita jaga sesuai dengan SNI, kualitas beton tentunya. Terus ya itu tadi sih sistem kebutuhan ruang. Ini sama satu lagi sistem di sini kan sama saya Mas Ali itu namanya sistem manajemen fee. Jadi kita bukan kontraktor murni ya, nanti kualitas biaya dan kualitas material itu sama-sama dijaga. Jadi saya membantu juga untuk budget kontrol nih supaya memang efisiensi jalan itu antara biaya dan juga hal yang terbangun itu nanti imbang gitu. Jadi kalau saat ini itu sekitar ya menuju 25% lah sekarang ini. Budget yang keluar ya? Iya, itu imbang dengan apa yang dikerjakan gitu. Nantinya arahan Mas Ali sampai batas tertentu budgetnya nanti kita arahkan ke situ. Jadi apa yang diprioritaskan. Jadi kan semi rumah tumbuh sebenarnya. Jadi kan ini kita bicara skala prioritas. Walaupun budget terbatas tidak mengurangi kualitas, tapi skala prioritas sekiranya hal yang nggak urgent, nggak perlu dulu, nanti dulu ya. Kita yang penting usaha jalan, buat hunian jalan. Jalan, rumah tangga jalan. Yuk kita lihat ke sini, ada apa nanti? Oke, kita masuk. Ya, masuk ke sini. Ini foyer. Foyer. Ini nanti tangga ke atas. Ini tangga ke atas. Ini tangga ke atas. Ini tangganya di sini. Nah, ini tangganya keluarga di sana ujung nanti dapur bersih, sampingnya dapur kotor, kemudian di belakang ada taman. Nantinya rencananya ekspansi ke belakang ya Mas ya. Nah, nanti kan ini ada dibagi ruang ya. Ini ruang publik, ini ruang private tadi yang udah dijelaskan di awal. Jadi nanti kalau ada apa-apa ya udah kita ke dalam, misal kita pergi ya kita kunci. Jadi usaha tetap jalan gitu, walaupun ini rumah efisien kantor dan hunian jadi satu gitu, yang tadi Soho smart office, small office, home office. Bisa aja smart office. Yang jelas tidak mempengaruhi ini ya, izin. Jadi kalau izin tetap dibolehkan gitu sesuai Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini kamar private, artinya kamar pribadi. Nah, sini ukurannya berapa ini? 3x4. 3x4. Kita 6x6 nih sekitar. Nah, saat ini tenaganya ada 8 orang ya. Nah, tenaga 8 orang ini udah profesional. Biasanya kalau ngukur ini kerjaan bagus enggaknya itu bisa diukur dari sini ya. Nih, lihat. Nah, kerjaannya bata cukup rapi. Jadi kalau kerjaannya nggak bagus suka nggak lurus gitu ya, belok-belok, temboknya melengkung. Nah, ini dipastikan itu tidak terjadi karena nanti salah satu fungsinya itu untuk mengukur volume barang. Jadi jangan sampai melihat-melihat nanti sampai vendor sana, loh kok ini nggak pas ukurannya, aduh repot nanti ya. Ini sudah diperhitungkan matang ya. Terus apa? Nah, ini kita perlu kenal juga Mas Bas. Saat ini karya fenomenal apa yang dibuat Mas Basuki? Apa ini? Saya juga saat ini kerja di sebuah kantor di biro konsultan Gujo Arsitek gitu kan.
Di situ beberapa karyanya yang agak lumayan itu renovasi Istiqlal tahun Renovasi 2018 Istiqlal. sampai 2020. Alhamdulillah kita masuk dalam tim perencanaan. Kemudian renovasi Masjid Baitur Rahman Semarang. Masjid Baitur Rahman itu masjid rayanya Jawa Tengah. Jawa Tengah. Yang ada Karena kita orang Jawa Tengah. Jadi bangun Jawa Tengah. Jadi yang ada pintunya kayak Madinah itu apa payung? Ada payung ya, payung kayak Madinah Ini itu. on progress, itu kita lagi desain juga renovasi Masjid Syuhada di Jogja, Mas. Oh, Masjid Syuhada di Jogja. Jadi nanti pulang kampung. Spesialis renovasi masjid, insya Allah. Ya, spesialis rumah ibadah. Lebih spesifiknya kita orang Islam ya masjid gitu. Beberapa kantor sih ada sih, kantornya Waskita Raja Wali Tower, kemudian hotel teras kita di Makassar. Yang waktu dekat ini juga ada renovasi JCC Jakarta. Oh, JCC Jakarta. Oh, nanti renovasi buat ke persiapan ASEAN, KTT ASEAN 2023 di Jakarta sebagai tuan rumah Indonesia. Dan perlu diketahui juga, kemarin kita request ke arsitek bahwa kita hijaber penghuninya, jadi ramah hijab. Jadi kalau ada orang langsung nggak lihat plong gitu kan. Nah, nanti ada partisi. Ada partisi double, jadi nanti terpisah lah antara sifatnya zoning private dan zoning public, itu benar-benar kita pisah. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih, semoga lancar Mas Ali. Amin. Ya, pokoknya dibantu ini minimalisir budget, terus minimal modelnya. Tanpa tidak mengurangi kualitas barang tersebut. Oke, terima kasih Mas Bas karyanya.